dipersembahkan oleh Assalamualaikum Bang Din warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah berbincang mengenai keseimbangan dunia akhirat, tapi lebih spesifik lagi mengenai lahir batin kita ini, apakah perlu juga kita harus imbangkan? Ya, keseimbangan dunia akhirat lebih merupakan keseimbangan dalam kehidupan seorang manusia dalam kaitan dengan dimensi ruang dan waktu dia hidup. Manusia hidup di dunia, tapi akan juga hidup di akhirat, baik ruang, tempat, maupun waktu. Kalau keseimbangan lahir dan batin lebih khusus lagi dalam diri manusia, ya. Karena manusia memiliki dimensi lahir, jasad, jasmani, fisik, dan juga dimensi batin, rohani. Lahir batin itu sebenarnya jasad rohani. Kalau di dalam pandangan Islam tentang penciptaan manusia kan lebih menggunakan istilah atau berhubungan dengan jasad dan rohani, ya. Seperti dalam penciptaan manusia, ya, Allah menghembuskan padanya dari ruhnya. Maka manusia memiliki dimensi atau aspek rohani, ya. Tapi Allah telah menghembuskan roh itu dalam jasad yang sudah berkembang. Tsumma sawwahu. Kemudian dia sempurnakan secara jasad. Nah, ini yang kemudian kita tarik, ada dimensi lahir dan batin. Sebenarnya dimensi jasadiyah, dimensi ruhiyah atau rohaniyah. Nah, yang kedua, keseimbangan lahir batin ini berhubungan dengan manusia. Nanti, ya, perlakuannya, penempatannya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka antara kedua hal itu yang menjadi topik kita, keseimbangan dunia akhirat dengan keseimbangan lahir dan batin itu berhimpit. Cuma lebih fokus pada diri manusia, itulah lahir dan batin. Kalau lahir dan batin sudah seimbang, itu yang muncul seperti apa, Dede? Dan ya, sebaliknya? Menjadikan manusia itu ya manusia. Karena manusia telah meraih kemanusiaannya. Istilah bahasa Arabnya insaniyatul insan. Insan manusia yang memiliki kemanusiaan. Al-insaniyah. Karena al-insaniyah itu berhubungan dengan, ya, klopnya, ya, menyatunya dua dimensi utama dalam diri manusia tadi. Maka penampakannya nanti pada jiwa, ya, pada an-nafs. Nafs itu adalah diri, ya, bahasa Inggrisnya the self, diri. Itu akibat manusia mampu menyeimbangkan antara lahir dan batin, antara jasad dan ruh, ya. Maka lahir an-nafs yang dalam Al-Quran ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan paling bawah, ya, itu jiwa atau diri yang masih mendua, ambivalen, masih punya kecenderungan kepada kebaikan tapi juga punya kecenderungan pada keburukan. An-nafs al-ammarah bisu, ya. Nanti baru al-lawwamah yang mampu menyesali, ya, terutama menyesali perbuatan-perbuatan buruk, ya. Banyak yang tidak menyesal kalau berbuat buruk. Paling tinggi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, ya. Yang dipanggil oleh Allah secara khusus nanti. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa diri mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah buah dari keseimbangan lahir dan batin, ya. Oleh karena itu, ya, at-tawazun yang menjadi salah satu prinsip dari wasatiyatul Islam, yang menjadi ciri dari ummatan wasata, umat tengahan itu adalah kemampuan menegakkan keseimbangan
at-tawazun. Kemarin kita bicarakan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang kita tarik lebih kecil Khusus, lagi, ya. fokus dalam diri manusia, keseimbangan antara lahir dan batin, dalam arti manusia ya mengembangkan kehidupan lahiriahnya secara fisik dengan asupan-asupan jasmani, secara jasmani ya, tapi juga dengan asupan rohani sehingga rohnya juga berkembang. Wujud akhirnya tadi ya diri yang paling tertinggi tadi, an-nafsul mutmainnah. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Apa dampak negatif yang timbul pada seseorang jika keseimbangan lahir dan batinnya tidak tercapai? Iya, kalau hal keseimbangan jika tidak tercapai ya akan lahir ketakseimbangan, ketimpangan, berat sebelah. Saya kira kondisi timpang, tak seimbang, berat sebelah itu kondisi buruk. Itu yang membawa kepada kegoncangan, kegoyangan, dan akhirnya keruntuhan. Itu dampak buruk yang paling nyata ya. Jika dikaitkan dengan manusia yang hanya ya, memenuhi kebutuhan lahirnya, tapi kosong rohani, bisa dibayangkan itu. Dia tidak tahu entah mau kemana. Dia berjalan depan masjid, sudah waktu sholat, dia tidak masuk masjid. Nah, atau sebaliknya, ya, rohani kuat, tinggi, tapi dia sakit-sakitan karena tidak memelihara kesehatan. Ya, tidak bisa berbuat banyak, termasuk tidak bisa berbuat untuk beribadat ya. Itulah dampak buruk dari ketakseimbangan itu yang saya kira bisa kita amati ya pada kasus-kasus manusia-manusia di era modern ini yang tidak menampilkan keseimbangan antara lahir dan batin. Ya, untuk mencapai keseimbangan tadi pastinya ilmu memiliki peran besar ya Bang Din ya dalam menggapai keseimbangan ini. Dalam hal ini seberapa besar ilmu memiliki peran dalam menjaga keseimbangan rohani? Ya, ilmu pengetahuan, al-ulum wal ma'rifah, sebuah pemahaman yang mendalam itu sangat penting karena kita tidak bisa melakukan penyeimbangan diri lahir dan batin kalau tidak berdasarkan pengetahuan. Tidak mungkin kita tumbuh berkembang secara jasmania, secara sehat walafiat ya, kalau kita tidak menguasai ya, ilmu hayat, ilmu kesehatan, ilmu tentang gizi ya, maka ilmu sangat penting. Begitu pula dengan ilmu, dengan ma'rifah, kita bisa mengembangkan rohani kita. Yang banyak sekali ajaran-ajaran agama dan banyak sekali cara-cara yang diajarkan oleh agama yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Selain sholat, bisa ditambah dengan zikrullah, ya, dengan zikir, dengan berbagai cara yang sebenarnya semuanya termasuk ibadat itu adalah dalam rangka tazkiyatun nafs, penyucian diri, seperti ibadah Ramadan ini ya, dia tazkiyatun nafs, penyucian diri. Walaupun Ramadan juga punya fungsi taqwiyatun nafs, penguatan diri. Maka jika dua hal ini dapat kita peroleh, capai dalam menunaikan ibadah Ramadan, taqwiyatun nafs, penguatan diri, self empowerment. Kemudian juga tazkiyatun nafs, penyucian diri, self refinement, yang nanti akan lahir di akhir Ramadan itu sebagai insan kamil, insan paripurna yang kembali ke fitrah kemanusiaan gitu.
Nah itu semua harus berdasarkan ilmu. Maka oleh karena itulah ya wahyu Al-Quran itu menyuruh kita untuk membaca, belajar dan belajar. Artinya ada hak yang harus dipenuhi untuk lahir dan batin ya, masing-masing memilih haknya begitu ya. Oh iya, hak jasad jasmania bagi kita ada yang harus kita penuhi. Hak-hak jasad berarti kewajiban kita sebagai seorang manusia itulah tadi memberi asupan jasmani. Iya. Tapi jangan sampai hanya hak jasmani, asupan saja yang diberikan, sementara rohani tidak. Ya, antara hak roh kita itu ya harus diberi asupan rohani. Setelah diberi asupan jasmani yang berbuka puasa, dia harus segera dilatih untuk beribadat pada Allah, untuk mendirikan sholat taraweh, ya. Karena itulah rohani akan terasa. Jadi banyak hal ya dalam beragama ini yang sebenarnya harus kita pahami. Maka percakapan kita tentang wasatiyat Islam, jalan tengah Islam untuk Indonesia maju ini, pada prinsip menegakkan keseimbangan atau wazun. Nah mari ya, dalam konteks keseimbangan lahir dan batin ya kita lakukan secara serius, secara sungguh-sungguh, secara bertanggung jawab. Kelihatannya kecil tapi sesungguhnya besar. Intinya yang tiada kalah pentingnya hak ruh. Gimana rohani kita kembangkan dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah, ma'iyatullah, hidup bersama Allah. Maka itu yang hasilnya nanti ya kebahagiaan dalam hidup ini. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Nah, ini nih Bang Din. Tadi sudah kita bahas tentang menyeimbangkan lahir dan batinnya. Ini bagaimana ya, kadang kita itu punya jiwa, punya nafas yang belum bisa seimbang antara satu dengan yang lain, dan setiap jiwa kan masing-masing. Nah, ini bagaimana caranya agar bisa istiqomah dalam menyeimbangkan lahir dan batin tadi? Ya, keistiqomahan itu artinya bersikap konsisten ya, di dalam melakukan sesuatu, apalagi di dalam melakukan perbuatan baik ya. Tiada lain caranya kecuali ya, kita melakukan pembiasaan diri. Dan bila perlu diawali dengan pemaksaan diri. Sebab manusia ini berada dalam tarikan ya, baik buruk, godaan, ya, kiri kanan, atas bawah, ya, oleh setan-setan baik dari jin maupun dari manusia. Maka ya, tiada kata lain kecuali mengatakan tidak terhadap ajakan keburukan. Tetap konsisten beristiqomah pada jalan kebenaran. Itu yang kita doakan dalam setiap sholat itu pada surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan istiqomah, jalan lurus, jalan tengah, ya, as-siratal mustaqim. Tapi di situ berhubungan dengan istiqomah. Maka sikap istiqomah, beristiqomah itu berhubungan dengan berada pada jalan lurus, pada jalan benar, as-siratal mustaqim itu. Nah, bagaimananya kalau saya tidak ada jawaban lain kecuali memaksakan diri. Kalau seandainya tarikan sebaliknya itu kuat, setelah itu membiasakan diri, ta'wid, menjadikan itu sebagai adah, sebagai al-adah. Kalau sudah jadi kebiasaan, ya otomatis kita akan bersikap beristiqomah secara otomatis. Ya. Nah untuk itu ya tips yang lain dari Islam, ya bermohonlah kepada Sang Pencipta
Maka sebelum sholat ya berdoalah ya, banyak ya, ada yang mempraktekkan membaca surat An-Nas ya, untuk dibimbing tidak terpengaruh pada godaan syaitan yang yuwaswisu fi sudurin nas. Atau nanti setelah sholat ya, berdoa lagi, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya, aku memohon pertolongan daripadamu, ma'inna ala dzikrika, di dalam berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, beribadat kepadamu dengan baik. Mohon pertolongan. Jangan menjadi orang sombong seolah-olah bisa beribadah dengan baik dan benar. Allah sendiri mengajarkan, Rasul sendiri meneladankan itu. Jalan istiqomah seperti itu. Nah, yang ketiga ya, kalau ingin beristiqomah berada pada jalur as-siratal mustaqim, ya usahakanlah berada dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah habitat al-bi'ah yang baik, al-bi'ah al-hasanah, ya, lingkungan yang baik, ya, lingkungan hidup yang baik. Sebab lingkungan itu sangat mempengaruhi. Sehingga ada gium orang baik pun jika berada dalam sistem yang rusak, dia akan mudah rusak. Nah, berarti harus ada pilihan. Selalulah memilih. As-siratul mustaqim itu tidak hanya jalan lurus, tapi lingkungan al-bi'ah al-hasanah. Ya, bersama orang-orang baik, bersama ulama, bersama as-siddiqin, orang-orang yang penuh dengan kejujuran. Nah, kita akan terpengaruh. Tapi kalau sebaliknya, kita berada dalam lingkungan yang tidak baik, al-bi'ah as-sayyi'ah, bergaul dengan penjahat, ya kita akan mudah jadi penjahat. Bergaul dengan koruptor, pingin coba-coba. Anak-anak muda bergaul dengan pemakai narkoba, ya lambat laun dia akan ikut memakai pula. Kemudian Bede, terkadang kita tidak sadar ya, apakah jasmani dan rohani kita sudah seimbang. Kita berpikir sudah seimbang, ternyata belum. Nah, bagaimana untuk mengaktifkan sensor dalam diri kita ini, bahwa kita ini sekarang sedang tidak Ya, seimbang? ukurannya itu bisa dari diri sendiri, kita rasakan, bisa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di dalam beberapa ayat juga ada indikator-indikator. Seperti jiwa tenang tadi ya, an-nafsul mutmainnah ya. Itu kan ukuran-ukuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ada ayat di antara tanda-tanda orang yang memperoleh kebahagiaan, al-falah ya. Qad aflahal mu'minun, 1, 2, 3, 4. Cara-caranya salat khusyuk, menjauhi perbuatan sia-sia, menunaikan zakat, menegakkan salat dan lain sebagainya ya. Tentu tidak cukup waktu untuk kita bahas ya. Maka ukurannya itu ukuran yang diajarkan oleh wahyu, dijelaskan oleh Rasulnya, atau ukuran yang bisa kita rasakan sendiri. Saya kira yang paling penting indikatornya itu apakah kita memperoleh ketenangan dalam hidup ini. Ya, itu lebih bersifat rohani, tapi ketenangan terkait juga dengan jasmani. Ya, pas sakit dan lain sebagainya ya, kadang-kala ya nggak tenang juga rohani itu. Tapi ya, kalau harus memilih apakah al-jismus salim fil aqlis salim min sana in corpore sanu, saya lebih memilih sebaliknya. Al-aqlus salim, al-jismus salim fil aqlis salim. Badan yang sehat berada dalam jiwa yang sehat. Maka sehat rohani lebih penting dan akan membawa kepada sehat jasmani. Metro TV.
Dipersembahkan oleh